Assalamualaikum, halo, selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi di live Instagram saya, Rahmi Aziza. Dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Alivia Aflatu Zahra, mahasiswi semester 2 Undip, jurusan sejarah, homeschooler ya. Jadi dulunya dia tuh waktu SMP dan SMA, dia menempuh jalur pendidikan homeschooling yang katanya menguasai 8 bahasa. Halo Olivia. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara tante kedengaran jelas nggak? Kedengeran kok, jelas. Kedengeran ya? Oh iya. Alivia, kemarin kan ngobrol-ngobrol sama ibu. Katanya Iya, iya. Alivia ini menguasai 8 bahasa. Benar Alivia? Iya. Kalau menguasai sih belum semuanya, tapi Mm-mm. belajar 8 bahasa di level yang berbeda-beda. Ada yang menguasai, ada yang levelnya intermediate, ada yang Mm-mm. beginner gitu. Nah kalau diurutkan deh, ini diurutkan 8 bahasa itu dari yang paling fasih apa Oke. aja? Yang paling fasih itu Inggris, Mm-mm. kemudian Spanyol, Mm-mm. Dua. Italia, Mm-mm. Belanda, Jerman, Mm-mm. kemudian Turki, Arab, Mm-mm. dan ada beberapa yang bahasa pasif seperti Afrikaans itu Mm-mm. paham gitu. Cuman eh, apa ya, tidak terlalu aktif karena memang susah untuk cari partner bicaranya dan Hmm. juga paham Yiddish. Tuh. Oh, itu kamu les di mana 8 bahasa itu? Alhamdulillah belajar sendiri. Belajar sendiri semua? Iya, Jadi nggak ada belajar yang sendiri les? semua. Kalau Inggris kan lumayan umum ya bahasanya, jadi Heeh. waktu kecil diajarin sama mama, dilatih sama papa juga. Tapi kemudian melanjutkan untuk sampai ke tingkat fluency itu autodidak gitu. Nah itu kamu belajar bahasa sebanyak itu kamu satu persatu udah fasih nanti baru lanjut di bahasa lain, baru lanjut atau bareng-barengan gitu? Ada yang barengannya. Jadi Mm-mm. mungkin karena sebenarnya saya baru mulai belajar bahasa itu waktu kalau bahasa Inggris sudah dari kecil, tapi Dari SD ya? bahasa-bahasa yang Mm-mm. lain Mm-mm. ya itu baru mulai kelas 7 ketika mulai HS nih Homeschooling itu. ceritanya. Oh, Iya, heeh, heeh. karena sebenarnya sudah minat bahasa sejak dulu, cuman waktu SD pernah bilang ke mama, "Ma pengen dong les bahasa Jerman, pengen les bahasa Spanyol." Cuman waktu itu ada pertimbangan yang saya nggak tahu juga bagaimana, Mm-mm. tapi kata mama SMP aja. Ternyata Hmm. kodarullah SMP-nya homeschooling. Nah, disitulah ada space yang besar untuk mengeksplor minat dan bakat Hmm. diri Jadi sendiri. waktunya Jadi banyak makanya, gitu ya untuk belajar bahasa ya? iya, makanya sejak SMP itu awalnya belajar bahasa Jerman sama Spanyol karena yang lumayan Mm-mm. mudah. Ternyata kok asik dan ternyata mudah karena memang talentnya di bidang itu. Akhirnya mulai belajar bahasa tuh seperti apa ya? Seperti main game gitu. Hmm. Nyoba lagi yang Jadi kayak baru. kesenangan aja gitu ya? Nggak Ya, ada beban gitu ya? nggak ada beban jadi hobi yang asik gitu, kayak seperti Berarti main kalau game. kayak Jerman sama Spanyol kamu udah fasih gitu ya? Iya, iya. Coba ngomong bahasa Jerman. Misalnya tante kasih kalimatnya ya bahasa Indonesianya ya. Misalnya saya lapar, ingin makan ayam goreng. Gimana tuh bahasa Jermannya? Oh, ähm, ich will ein fried chicken essen. Mm. Dan Pernah juga ngomong sama itu. native speaker yang asli orang sana? Pernah? Iya, pernah biasanya topiknya tuh budaya. Budaya Oh, dan kadang ngomongin politik juga. Jadi biasanya wah kosakata yang berat aku dong. tahu di situ. Jadi kalau malah yang sehari-hari kayak angka-angka, kemudian makanan itu Mm. kurang banyak eksplor soalnya Yang memang diobrolin soalnya jarang, politik yang berat-berat malah ya. iya, politik dan budaya seperti kota dan Nah, kalau lain-lain. yang kamu udah pernah ngobrol sama orang asli dari sana itu orang mana aja tuh? Orang asli dari sana, Turki sering, Mm-mm. Turki, kemudian pernah Syami Arabi, jadi Mm-mm. Arab tapi dialek dialek Syam. Kemudian pernah juga terakhir Jerman, Italia. Yang paling aktif sekarang sebenarnya justru yang Turki, Italia. Yang Jerman, Mm. Spanyol udah lumayan jarang ketemu native speaker gitu. Kemudian Belanda, sekarang Belanda aktif karena memang
requirement untuk di Departemen Sejarah, karena sekarang saya mahasiswa sejarah dan jurnal-jurnalnya banyak yang bahasa Belanda. Oh, banyak Jadi bahasa Belanda ya ya. justru sekarang aktif di Belanda karena Hmm. kebutuhan untuk Di sana ada teman-teman luar juga nggak sih di sejarah gitu? Ada mahasiswa luar eh, nggak? nggak ada sih. Biasanya kalau ngobrol sama teman yang dari luar itu dari komunitas atau dari apa tuh? Macem-macem ya. Kadang ada yang ketemu di beberapa organisasi, kayak misalnya dulu saya pernah ikut organisasi ISEC. Itu jadi semacam international organization yang bergerak di bidang kepemudaan dan juga Sustainable Development Goals yang dari PBB itu. Jadi di situ kita menjadi relawan. Waktu itu posisi saya sebagai local volunteer. Di situ kita bekerja sama antara relawan lokal dengan relawan internasional yang sesama mahasiswa juga kebanyakan. Dan di situ ketemu. Kadang ada yang nggak ketemu nih negaranya yang lagi dibutuhkan. Biasanya saya cari di aplikasi online. Boleh tahu Iya. nggak sih belajarnya apa lewat buka kamus kah ataukah apa ada aplikasi ada websitenya untuk Oke, belajar bahasa asing itu? untuk belajar bahasa asing, saya pakai cara yang variatif ya, sebenarnya lebih fleksibel dan tergantung minatnya saat itu. Kadang kalau misal pengen yang conversational aja, nggak pengen terlalu mendalami yang untuk kebutuhan akademik, biasanya pakai YouTube. Itu juga bagus untuk beginner. Jadi kalau misal kita pengen memulai belajar bahasa yang lebih mudah, itu ada, dulu saya pernah nulis artikel di The Jakarta Post, ada metode namanya metode Emil Krebs. Jadi kita mengutamakan listening dan speaking sebelum tulisan, sebelum menulis dan membaca. Jadi lewat YouTube. Um, Itu YouTube-nya tapi juga channelnya nggak siapa tuh? jarang kalau seperti yang bahasa Belanda ini saya lebih banyak baca-baca jurnal. Jadi paham nggak paham. Awalnya memang ada banyak kata-kata yang nggak paham, tapi karena rajin baca lama-lama jadi oh ini artinya ini ya ternyata gitu. Jadi baca jurnal, getting used to it. Jadi membiasakan diri dengan membaca sesuatu yang asing gitu. Lama-lama jadi familiar juga dengan kata-katanya dan akhirnya paham. Kemudian ini nih tipsnya. Jadi waktu itu saya pernah belajar bahasa Arab dengan dialek Syam. Baru 2 hari kemudian tiba-tiba ada event yang di situ mengundang salah satu teman dari Palestina. Wah, kesempatan nih ngobrol. Padahal baru 2 hari belajar. Nah, disitulah saya mulai memaksakan diri untuk gak boleh malu ngobrol sama dia, gitu, sama teman yang satu ini. Meskipun kosakatanya masih sedikit banget, tapi dengan memberanikan diri untuk kita praktis ngomong, itu ternyata memudahkan sekali untuk jadi semakin terbiasa. Gitu. Kuncinya berarti percaya diri gitu ya Alivia ya. Ya, ya Belepotan percaya diri. awal-awalnya nggak apa-apa ya. Paling kan mereka juga Belepotan tahu nggak orang apa-apa. kita juga bukan orang sana gitu. Nah, Kadang ini juga ada dicampur Inggris bisa. campur Inggris gitu ya. Ha. Ini ada yang tanya Norma, tadi tanya media belajarnya. Jadi udah dijawab ya, variatif ya media belajarnya, ada yang lewat YouTube, ada yang lewat jurnal ya. Kalau lewat Betul, YouTube itu variatif. channelnya siapa Alif ya? Ada channel tertentu apa enggak? Channel, kalau yang channel untuk banyak bahasa itu ada channel, saya tulis di komentar ya Oh mungkin. iya, Namanya Easy Languages. Heeh. Easy language ya. Nah, itu ada Ya ditulis di tersedia komentar biar berbagai bahasa. gampang. Mm-mm. Tersedia berbagai bahasa. Jadi dia Itu sistemnya bahasa ada apa aja host. tuh? Semua Oh bahasa semua. ada. Iya. Hmm. Terus ada juga Apa itu languagepod101.com. languagepod101.com. Oh, Ya. ini kan kamu udah ada beberapa bahasa yang kamu kuasai. Ada nggak bahasa yang kepengen kamu pelajari lagi tuh apa? Yang baru ya maksudnya. Yang baru yang belum dipelajari sama sekali. Oke. Yang sama sekali belum itu pengennya Ibrani, kemudian Aramaic, sama Yunani. Hmm. Terus Alivia ini penulis juga ya, bener ya? Iya, betul. Udah ada berapa buku? Dikenalin dong bukunya apa aja? Bukunya ada 8 kalau nggak salah. Ada antologi, ada yang antologi anak-anak,
Mm-mm. satu, kemudian Mm-mm. antologi Young Adult ada satu, judulnya Bunga Abadi. Kalau novel ada novel pertama itu judulnya Iluminasi, diterbitkan Mm-mm. oleh Darmizan. Kemudian ada dua novel komik science fiction Mm-mm. untuk anak usia berapa ya? 10, 13 tahun begitu. Judulnya Emir of Gameland 20 sama yang satunya Strings Out Loud, terbit tahun 2018. Mm-mm. Terus ada juga yang terakhir thriller itu judulnya The Fanatica. Mm-mm. Itu ya horror thriller Hmm. dan Kamu mulai nulis umur berapa, Olivia? Mulai bikin buku pertama kali terbitnya bikin umur buku. berapa? Bikin buku justru pas waktu homeschooling, beberapa tahun setelah homeschooling, mungkin umur berapa? 14 atau 15 kira-kira. Hmm. Iya. Itu kamu sekarang kan udah menguasai beberapa bahasa. Ada keinginan nggak pengen bikin novel berbahasa asing, bahasa Inggris misalnya atau bahasa apa bahasa lainnya? Kalau bahasa Inggris kan sering nulis artikel, Tante. Mm. Kalau bahasa asing yang lain, mungkin masih cari audiens. Cuman baru beberapa hari ini, Mm. saya menulis itu, baru draft sih ini, Mm. artikel dalam bahasa Belanda Mm. di blog pribadi dulu, pengen nyoba dulu. Dikenalin dong blognya apa, Olivia? Oh iya, oke. Nanti ditulis di komentar ya. Tuh bisa biar bisa dibaca-baca sama teman-teman di Iya. sini. Ini ada yang nanya nih dari Tante Arcabella nih, katanya inspirasinya dari mana sih belajar bahasa segitu banyak? Kamu terinspirasi dari siapa? Em, jadi awalnya itu karena minat pribadi, minat sendiri, personal Hmm. interest. Em, Cuman nggak percaya juga kalau bisa orang bisa ngomong lebih dari 3 bahasa tuh kayaknya nggak ada deh. Paling orang tuh bisa Heeh. 2, 3 bahasa gitu kan. Kayaknya bayanginnya Terus tuh kayak suatu susah hari, banget gitu loh. iya, Iya nggak sih? bayanginnya susah gitu. Heeh. Suatu hari nonton di YouTube ada pemuda usia Mm-mm. 20 atau 19 kalau nggak salah, namanya Timothy Donner, orang Amerika. Dia tuh bisa 25 bahasa. Wih, 25 bahasa. Bisa 25 bahasa. Heeh. Dan di situ, oh ternyata bisa ya. Saya cari tahu dia cara belajarnya gimana. Mm-mm. Ternyata cara belajar dia ya itu memberanikan diri ngobrol sama native Praktis berarti speaker, ya. praktis. Kemudian dia menghabiskan waktu sekitar 1 sampai 4 jam setiap hari untuk belajar bahasa. Itu kalau dia Hmm. yang mau fluent banget. Cuman kalau buat fun atau buat komunikasi aja, tergantung tujuan ya. Kalau saya kan ada beberapa bahasa yang cuman buat komunikasi sama orang, ada yang buat Mm-mm. akademik kayak Belanda itu buat Mm-mm. akademik. eh Kita bisa mengatur sendiri ternyata cara belajarnya. Kemudian saya cari lagi di YouTube, kok banyak juga orang yang polyglot gitu. Ternyata Mm-mm. bisa ya. Akhirnya mulai coba dan ternyata asik juga sih. Ini ada lagi yang tanya nih. Berarti Olivia suka nonton film dong. Film apa yang paling disukai? Film. Film Sebenarnya favorit? nggak terlalu suka nonton film, ya lebih suka baca buku. Mm-mm. Kalau film berbahasa asing kayaknya nggak ada deh. Maksudnya Mm. selain bahasa Inggris ya. Mm-mm. Selain bahasa Inggris nggak ada. Biasanya saya suka nonton film bahasa Inggris aja, tapi lebih suka buku. Oh, lebih suka buku ya, lebih suka baca Iya. buku. Kalau bahasa Korea nggak tertarik kan? Kalau anak-anak muda sekarang Korea, Korea nih. Oh enggak. Kira-kira kalau seusia tante belajar belajar bahasa udah terlambat apa belum nih? Oh belum. Menurut Olivia. Ini Belum tante terlambat. bahasa Inggris aja masih belepotan gitu loh. Masih belum belum fasih padahal belajarnya ya dari SMP ya. Tapi sampai sekarang apalagi mau belajar bahasa lain bayanginnya kayaknya rumit gitu loh. Kalau menurut beberapa penelitian kan memang katanya usia kecil, di bawah 5 tahun tuh yang paling gampang belajar bahasa. Mm-mm. Tapi sebenarnya enggak juga kok. Banyak yang juga usia di atas 25 masih bisa belajar. Hmm, jadi masih Tinggal bisa kita ya. cari metodenya aja, cari metode yang Oh, paling yang pas cocok. gitu ya. Iya. Ini ada yang ada dari Ustadz Muhammadiyah Yunus katanya coba dong ngomong bahasa Arab sedikit katanya. Apa Ngomong aja deh. bahasa Arab. Heeh. Oke. Em, أنا بتحكي عربي، وبدي أتمرن عربي بأصحابي من فلسطين. Ya, Itu apa itu artinya itu Alif ya? jadi saya
saya mengucapkan bahasa Arab dan saya Hmm. sangat ingin improve lagi bahasa Arab dengan teman-teman dari Syam. Ini pakai dialek Syam. Oh, pakai dialek Sam. Jadi Iya. dialeknya macam-macam ya. Iya, kalau Fusha Arab yang Arab Quran itu belajarnya lebih lebih apa ya? Untuk terjemahan sih, belum yang untuk ngobrol dengan orang. Hmm. Terus itu Iya. tadi katanya Ibu katanya Alivia bisa dialek Inggris dari beberapa negara gitu ya. Coba katanya dua aja deh yang bisa jadi bisa tahu oh dialek yang ini dialek yang kayak gini bedanya ini Okay. apa? So I'd like to do British. This one's more of a modern British. Most people say it's like Cockney. Some say it's the receipt pronunciation of probably I do both them. And yeah. And second one's gonna be the southern accent. This is from the southern part of the United States of America. I probably sound like a cowboy, but here it is. Nah, itu dialek apa tuh? Tadi awalnya Inggris, dialek Mm-mm. campuran antara receive pronunciation atau Cockney, jadi daerah logat anak-anak muda di Inggris. Terus yang Hmm. kedua itu logat Southern, logat cowboy. Oh, ya Ya, ya ya. mirip. Nih. Oh, Mbak Arca nih, katanya dialek Harry Potter bisa nggak? Oh yeah, yeah, surely. I could do Harry Potter accent. Mm-mm. It's actually pretty easy because I used to have a friend from the UK. We talk a lot and try to imitate him, and he said it's pretty accurate actually. So pretty happy with it. Logat India nih, logat India. Ibu ini yang Oh, bilang logat logat India. India. Sama ada yang minta logat Singlish katanya. Singlish Singapore English ya? Iya. Oh, kalau Heeh. India tuh, um, so I started to understand the Indian accent a few years ago Wah. when I used to meet my Indian friend in Isaac, and he said that it's actually pretty accurate. I love eating Indian food, and that's probably affecting how I speak Indian. I love Oh, biryani, mandi. cepet banget Kalau ya India Singapura kalau gimana ngomong ya. ya? Iya, India kalau ngomong cepet. Heeh. Kalau Singlish, Singlish Singlish nggak gimana tahu tuh? sih. Singlish gimana ya? Biasanya pakai lah itu. I don't know lah Hmm. kayak gitu. Oke, oke, oke. Ini Alivia ada tips nggak nih untuk yang pengen belajar bahasa asing supaya cepet nyerapnya itu gimana sih tipsnya seperti apa? Um, yang penting percaya diri ya. Jadi Mm-mm. kita pede aja gitu waktu belajar dan positive thinking, kita pasti bisa gitu. Meskipun Hmm. awalnya pasti apalagi menghafal kata-kata yang asing itu sangat susah ya. Eh biasanya saya suka ngomong sendiri sih, ini rahasia itu ya. Ini Ngomong jadi sendiri suka di depan ngomong cermin gitu. sendiri di Heeh. depan cermin atau di Heeh. kamar mandi gitu. Pakai bahasa Belanda misalnya atau Mm-mm. bahasa Spanyol. Meskipun kadang terbata-bata juga ngomongnya, tapi nggak apa-apa, dilakukan aja. Kemudian ya yang penting konsisten Mm-mm. dan apa ya, pandai-pandai mencari metode yang paling tepat untuk diri sendiri. Karena kan tiap orang beda-beda. Ada yang dia mudah untuk listening, ada yang dia Mm-mm. lebih suka dengan nonton film, Mm-mm. ada yang lebih mudah untuk ketika diajarkan oleh orang. Kalau misal butuh untuk diajarkan oleh orang, bisa ambil kursus atau mungkin cari teman lewat aplikasi belajar bahasa, banyak kok di Play Store banyak. Jadi kalau misalnya cari teman untuk apa namanya kalau Olivia sendiri cari teman untuk praktis bahasa-bahasa lain selain Inggris ya. Kalau Inggris kan banyak yang bisa mungkin ya. Itu carinya di mana tuh? Ini ada aplikasi namanya. Tadi ada Norma tuh yang tanya, katanya gimana nih kalau nggak dapat teman yang bisa untuk praktek bahasa Inggris kan agak susah katanya. Oh, Speaky ya? kalau Inggris kan lebih Bukan gampang ya Inggris maksudnya bahasa nyarinya. lain. Nah. Bahasa lain ya. Bahasa Ini lain. ada Nah. aplikasi Speaky. Itu aplikasi Speaky ya. Itu ada udah tertulis di kolom komentar. Silakan untuk yang pengen menguasai bahasa lain selain bahasa Inggris. Terus apa tandem? Mm-mm. Iya. Terus kalau komunitas ada nggak menurut Alivia yang recommended kita bergabung di komunitas apa? Kalau di Semarang bisa itu Polyglot, yang Mm-mm. komunitas Polyglot chapter Semarang. Mm-mm. Itu mereka
lumayan terorganisir. Jadi setiap Jumat kayaknya ada kegiatan. Kalau pas lagi biasa ya, ini kan lagi Pandemi ya, jadi nggak ada masih kegiatan pandemi, offline. jadi nggak ada kegiatan. Cuman biasanya mereka setiap hari Jumat Mm-mm. atau sebulan sekali minimal ada kegiatan di mana biasanya berkumpul di suatu tempat di table gitu. Nanti di sini ada booth yang untuk pengen belajar bahasa Italia, pengen belajar Mm-mm. bahasa Spanyol dan lain-lain gitu. Kadang-kadang mereka juga mengundang native speaker kalau kebetulan ada teman yang bisa diundang gitu. Oke, oke Alivia, makasih banget udah mau berbagi ilmu ya, berbagi pengalaman di mini talk Sama-sama. show di live Instagramnya Tante ya. Mudah-mudahan bahasa-bahasa yang pengen dikuasai segera dikuasai ya. Terus apa namanya harapannya untuk bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri juga tercapai ya, Alivia ya. Amin. Nanti kapan-kapan anak-anaknya Tante kalau mau belajar sama Alivia bisa dong ya. Bisa. Bisa, oke. Oke, makasih Alivia ya. Dan makasih teman-teman juga Sama-sama yang udah Tante. gabung di Makasih live kembali. Instagram kami. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.